Yohan menatap puncak Gunung Rinjani yang tampak megah di depan mata. Angin pegunungan meniup rambutnya saat dia memandang ke arah Toro, sahabatnya yang berdiri di sebelahnya. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ini. Setiap kali mereka bertemu, topik pembicaraan selalu kembali ke rencana besar ini, naik ke puncak Rinjani. Tapi ada satu hal yang membuat perjalanan ini berbeda. Toro sudah tiada. Setahun yang lalu, kecelakaan tragis menelan nyawa Toro, meninggalkan Yohan dalam duka yang mendalam. Namun, sekarang di sini mereka berdua berdiri, siap memulai perjalanan yang pernah mereka impikan. Rasanya seperti mimpi, ya, Thor. Yohan berbicara dengan suara rendah, mencoba memahami situasi yang tak masuk akal ini. Kita akhirnya sampai di sini. Toro menoleh, matanya penuh kenangan, dan dia berkata dengan tenang, Iya, Yo. Akhirnya kita sampai. Aku sudah lama menunggu momen ini. Semua ini seperti perjalanan yang belum selesai. Mereka mendirikan tenda di dekat hutan yang tenang. Suara alam mengiringi mereka, dan meskipun suasana terasa damai, Yohan merasakan kehadiran yang berat di hatinya. Ada kesadaran bahwa semua ini tidak biasa, tapi dia menolak untuk menyerah pada rasa takut. Kau selalu di sini, kan, Thor? Tanya Yohan perlahan, memastikan sahabatnya tetap ada di sampingnya. Toro tersenyum kecil, menatap jauh ke dalam hutan. Aku selalu di sini, Yo. Kita punya janji, ingat. Malam itu, mereka duduk di sekitar api unggun kecil, membiarkan obrolan ringan membawa mereka kembali ke masa lalu. Tapi di dalam hatinya, Yohan tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kabut mulai turun perlahan saat malam tiba, menutupi sekeliling tenda mereka. Suara alam yang tadinya damai kini berubah menjadi gema aneh yang memantul dari pepohonan. Yohan membungkus dirinya dengan jaket, berusaha melawan dingin yang tiba-tiba terasa menusuk. Di antara desiran angin, dia mendengar suara yang sangat dikenalnya, suara yang sudah lama tak ia dengar, suara Toro. Ingat malam-malam kita dulu di tempat ini. Toro berbicara dengan nada ringan, seolah tidak ada yang berubah sejak terakhir kali mereka mendaki bersama. Yohan terdiam sejenak sebelum menjawab, Ya, aku ingat. Tapi kali ini rasanya berbeda, Thor. Dia menatap api unggun yang mulai redup, mencoba menenangkan pikirannya yang terus berputar. Ini seperti mimpi. Apa kau benar-benar di sini? Toro menjawab tanpa ragu. Aku selalu bersamamu, Yo. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Anggap saja ini malam biasa kita, seperti dulu. Yohan terdiam lagi, mencoba mempercayai kata-kata itu. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam keheningan malam ini. Rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah mereka tidak benar-benar sendirian. Yohan menatap ke dalam kegelapan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi malam ini. Malam semakin larut, dan rasa kantuk mulai menyerang Yohan. Tapi ketika dia mulai terlelap, ada suara yang membuatnya terjaga. Langkah kaki terdengar samar dari luar tenda. Perlahan tapi pasti, suara itu semakin mendekat, membuat jantung Yohan berdebar keras. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Toro, kau mendengar itu? Yohan berbisik,
berharap sahabatnya juga menyadari keberadaan suara aneh tersebut. Toro menjawab tanpa sedikit pun tanda panik. Tenang saja, Yo. Itu hanya suara hutan. Mereka tidak akan mengganggu kita. Yohan menelan ludah, tapi rasa khawatirnya tidak mereda. Siapa yang kau maksud dengan mereka? Tanyanya dengan suara rendah. Toro tidak menjawab. Dia hanya menatap Yohan dengan tatapan yang sulit diartikan. Suara langkah itu akhirnya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Yohan dengan pertanyaan yang belum terjawab. Hari kedua pendakian dimulai dengan tenang. Yohan dan Toro mendaki melewati jalur berbatu, ditemani oleh pemandangan hutan yang memukau. Namun, di tengah perjalanan, Yohan melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di antara pepohonan, dia melihat sosok seseorang berdiri diam. Sosok itu mengenakan pakaian tradisional, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi kehadirannya begitu kuat. Yohan mengerutkan kening dan menunjuk ke arah sosok tersebut. Toro, kau lihat itu? Ada orang lain di sini. Toro menatap ke arah yang ditunjukkan Yohan, tapi tidak ada ekspresi yang berubah di wajahnya. Yoh, tidak semua yang kau lihat di tempat ini adalah manusia. Kadang, mereka hanya ingin menunjukkan diri. Kata-kata Toro membuat bulu kuduk Yohan berdiri. Apa maksudmu? Apakah mereka hantu? Yohan bertanya, suaranya terdengar ragu. Toro hanya mengangguk pelan dan melanjutkan berjalan. Yohan masih bingung, tapi dia mengikuti sahabatnya, mencoba untuk tetap tenang meskipun perasaan tidak nyaman mulai menguasai dirinya. Malam kedua tiba dengan cepat, dan angin pegunungan mulai bertiup lebih kencang dari malam sebelumnya. Tenda yang mereka dirikan bergoyang-goyang di tiup angin, membuat suara berderak yang aneh. Yohan merasa was-was. Suara-suara hutan yang semula menenangkan kini terdengar menyeramkan. Toro, ada sesuatu di luar, kata Yohan sambil menatap ke arah tenda yang terus bergetar. Toro tetap tenang dan menjawab, jangan khawatir, Yo. Mereka hanya ingin melihat kita. Tak ada yang berbahaya. Yohan merasa tidak yakin dengan kata-kata itu. Dia berusaha mendengarkan lebih jelas, tapi yang terdengar hanyalah deru angin dan suara gemerisik dari pepohonan di kejauhan. Meskipun demikian, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka tidak pernah hilang dari pikirannya. Saat malam semakin larut, suara angin perlahan-lahan mereda, meninggalkan kesunyian yang tak wajar. Tidak ada suara burung malam, tidak ada suara dedaunan yang bergesekan, bahkan angin pun tampak berhenti sejenak. Yohan berbaring di dalam tenda, tubuhnya terasa kaku karena ketakutan yang semakin merayap di seluruh tubuhnya. Kau mendengar itu, Toro? Yohan bertanya, menatap langit-langit tenda yang gelap. Keheningan ini rasanya salah. Toro duduk di sebelahnya, menatap keluar dari celah tenda yang terbuka sedikit. Keheningan ini bukanlah keheningan biasa, Yo. Ini pertanda bahwa mereka sedang dekat. Yohan merasa darahnya membeku. Siapa yang kau maksud mereka? Kau belum pernah menjelaskan dengan jelas, Thor. Toro menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, mereka yang pernah hidup di tempat ini. Mereka yang sudah lama menjadi bagian dari gunung ini. Mereka melihat kita sebagai tamu, tapi beberapa di antaranya tidak suka tamu. Hati Yohan berdegup semakin kencang.
Jadi, kita sedang diawasi. Toro mengangguk pelan, matanya masih terpaku pada kegelapan di luar tenda. Ya, dan mereka akan muncul ketika mereka merasa siap. Malam itu, Yohan tidak bisa tidur. Setiap detik yang berlalu terasa seperti menunggu sesuatu yang mengerikan untuk terjadi. Dan meskipun tidak ada yang muncul, kehadiran itu begitu terasa, seolah-olah mereka bersembunyi tepat di balik kegelapan. Keesokan harinya, meskipun matahari terbit di ufuk timur, rasa aneh yang menghantui Yohan selama malam itu tidak juga pergi. Saat mereka melanjutkan pendakian, Yohan terus menoleh ke belakang, merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka dari jauh. Toro, seperti biasanya, tampak tenang, seakan tidak ada yang salah. Ada yang tidak beres, Thor, Kata Yohan akhirnya. Aku merasa ada sesuatu di belakang kita. Toro berhenti sejenak, memandang Yohan dengan tatapan serius. Mereka tidak akan melukai kita. Selama kita menghormati tempat ini, mereka hanya akan mengamati. Namun, kata-kata Toro tidak banyak membantu menenangkan hati Yohan. Ketika mereka melewati sebuah tikungan, Yohan tiba-tiba melihatnya, sosok hitam melintas cepat di antara pepohonan. Wajahnya tidak jelas, hanya bayangan samar, namun sosok itu terlihat seolah-olah sedang mengikuti mereka. Yohan berhenti sejenak, memandang ke arah sosok itu yang tampaknya menghilang seketika. Toro, kau lihat itu? Ada sesuatu di sana. Toro menoleh sebentar, kemudian mengangguk kecil. Aku tahu, tapi jangan pedulikan mereka. Fokus saja pada perjalanan kita. Yohan ingin mempercayai Toro, tapi setiap langkah yang ia ambil kini terasa berat, seolah-olah dia tidak sendirian di sini. Dia mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar mendaki gunung bersama sahabat lamanya. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Malam ketiga tiba, dan Yohan semakin merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan tempat ini. Hutan seolah hidup dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan Toro, yang sebelumnya tampak tenang, kini terlihat lebih waspada. Mereka duduk di sekitar api unggun yang lebih besar dari malam sebelumnya, mencoba menjaga cahaya dan kehangatan tetap hidup di tengah kegelapan yang semakin menekan. Yohan menatap api yang berkobar, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini, Thor. Tempat ini terasa salah. Semuanya terasa begitu aneh." Toro mengangguk, tatapannya tertuju ke dalam hutan yang gelap. "Aku tahu, Yoh, malam ini mungkin akan lebih sulit, tapi kita hampir sampai. Mereka akan muncul." Yohan merasa jantungnya berdebar lebih kencang. "Siapa yang akan muncul, Thor? Apa kau bicara soal hantu lagi?" Toro tersenyum samar. "Mereka bukan sekadar hantu, Yoh. Mereka adalah roh penjaga gunung ini. Mereka menjaga tempat ini agar tetap sakral. Dan malam ini, mereka akan menguji kita." Saat Toro selesai berbicara, Yohan mendengar suara dari dalam hutan, suara gemerisik, seperti langkah kaki yang mendekat. Dia melihat ke arah kegelapan, dan di sana, di antara pepohonan, sosok-sosok mulai muncul. Mereka berpakaian seperti orang-orang zaman dulu, mengenakan kain tradisional, namun wajah mereka tampak kosong, tidak menunjukkan emosi.
Yohan merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Toro, apa yang harus kita lakukan? Toro berdiri perlahan, menatap sosok-sosok itu dengan hormat. Kita biarkan mereka mendekat. Mereka hanya ingin tahu siapa kita dan apa niat kita berada di sini. Sosok-sosok itu semakin mendekat, membuat Yohan merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Dia ingin melarikan diri, tapi kakinya terasa berat, seolah-olah tertanam di tanah. Para roh itu mendekat, hingga hanya beberapa langkah dari api unggun. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri diam, mengamati. Toro maju selangkah, menundukkan kepala seolah-olah menunjukkan rasa hormat. Kami datang dengan niat baik, Toro berbicara dengan tenang. Kami tidak berniat mengganggu atau merusak tempat ini. Yohan menelan ludah, mengikuti gerakan Toro dengan canggung. Para roh tidak merespons, hanya menatap dengan mata kosong mereka yang misterius. Hawa dingin semakin terasa, dan api unggun tampak mulai meredup. Kemudian salah satu roh melangkah maju, menatap Yohan dengan tajam. Sosok itu mengangkat tangannya, seolah-olah memberi tanda. Tiba-tiba, Yohan merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya mulai berputar, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Dia melihat dirinya berada di tempat yang sama, namun dalam waktu yang berbeda, masa lalu, mungkin masa di mana roh-roh ini masih hidup. Yo, Toro memanggilnya, membawanya kembali ke realitas. Yohan terengah-engah, menyadari bahwa dia baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa. Toro, apa yang baru saja terjadi? Yohan bertanya dengan suara gemetar. Ujian mereka sudah dimulai, Yoh. Tapi kita harus tetap tenang. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Setelah malam yang penuh ketegangan, pagi akhirnya tiba. Cahaya matahari pertama menembus kabut tipis yang menyelimuti gunung, mengusir kegelapan dan kehadiran para roh. Yohan merasa kelelahan, namun dia juga merasa lega. Para roh telah pergi, meninggalkan mereka berdua sendirian di tengah alam yang kembali tenang. Kita berhasil, Yoh, Toro berkata sambil tersenyum tipis. Mereka telah menerima kita sebagai tamu. Sekarang, perjalanan kita bisa dilanjutkan. Yohan duduk di tanah, memandang pemandangan indah di depannya. Aku tidak pernah menyangka akan melalui sesuatu seperti ini, Thor. Kau selalu tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada aku. Toro tertawa kecil. Itulah sebabnya aku ingin kita ke sini. Aku tahu kita harus menyelesaikan perjalanan ini bersama. Namun, saat Yohan menatap Toro, dia menyadari sesuatu yang aneh. Toro mulai memudar, tubuhnya perlahan menghilang seiring dengan cahaya pagi yang semakin terang. Thor, kau akan pergi? Toro tersenyum dengan lembut. Aku sudah menyelesaikan tugasku di sini, Yoh. Sekarang giliranmu untuk melanjutkan hidupmu. Yohan merasakan air mata mengalir di pipinya. Aku akan merindukanmu, Toro. Toro hanya mengangguk, lalu menghilang sepenuhnya, meninggalkan Yohan sendirian di puncak gunung. Namun, Yohan tahu bahwa Toro selalu akan berada di sisinya, meskipun dalam bentuk yang berbeda.